yang bisa Bapak dan Ibu raih di tahun macan air ini. Tapi sebelum nanti saya panggilkan ahli, sebelum saya panggilkan Master Feng Shui kita, saya ingin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu pun berkesempatan untuk bisa menanyakan pertanyaan ke Ko Julius Fang. Gimana caranya? Tinggal langsung aja tulis di kolom komen, nanti akan kita pilih oleh Julius Fang. Ibu sekalian, Ukar atau Julius Fang. Nanti mau tahu peruntungan Xiao tahun ini seperti apa ya, dan nanti akan saya tutup dengan ilmu pembacaan wajah seperti itu ya. Oke, mengambil judul Bapak Ibu sekalian, Rising High in the Water Tiger Year. Izinkan saya Julius Fang mengucapkan Xing Nian Kuai Le, Kung Xi Fa Cai, Senti Qian Kang Wan Seri kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga di tahun macan air ini kita bisa Fu Hu Kaosen, artinya kita bisa melayang terbang tinggi ya, bisnis kita, kesempatan karir kita akan selalu baik ya, dalam hal kesehatan kita selalu dalam kondisi yang prima. Amin Bapak Ibu. Oke, buat Bapak Ibu yang belum kenal saya Julius Fang, saya adalah founder dari Feng Shui Consulting Indonesia, praktisi, konsultan, preset dan pakar Feng Shui profesional. Ya, menguasai Feng Shui dengan belajar ilmu langsung ke luar negeri dari beberapa guru terkenal dan terbaik di dunia. Oke, klien yang kami miliki baik dari individu maupun korporat ya, itu dari Indonesia dan luar negeri. Ya, dan saya sering diminta menjadi narasumber untuk TV, koran, digital dan sebagainya. Ya, buat Bapak Ibu yang mau kenal lebih jauh nanti bisa di Google aja Julius Fang ya Bapak Ibu. By the way, saya mau beritahukan Bapak Ibu, saya bukan seorang paranormal ya. Jadi jangan minta tolong nanti, Pak tolong liatin rumah saya ya, mohon maaf ya. Saya harus melihat dari foto, contohnya denah rumah ya, muka Anda dan sebagainya atau tanggal lahir, seperti itu. Bicara tentang tahun macan air. Nah, bayangan kita pun di mana macannya ada di air ya. Wah, kebanjiran dong, Pak. Ya, oke. Ya, ini ngejok ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, macan tidak mewakili daripada sifat binatangnya. Ya. Dan macan ini lebih ditujukan daripada elemen di dalamnya. Ya, jadi macan air ini elemennya adalah kayu besar ya, kayu yang nanti kita akan bahas ya habis ini. Kemudian binatang ini digunakan sebagai penanda waktu ya, karena zaman dulu nggak ada judulnya 2022 itu nggak ada ya. Mereka itu mengingat dengan binatang karena lebih mengingat kan di alam seperti itu. Jadi karena mereka seperti itu, oleh karena itu penanda waktu ini bisa digunakan juga di tahun, di bulan, di hari, dan di jam seperti itu ya. Jadi tentu Bapak Ibu nanti kita akan lihat karakteristiknya itu seperti apa. Nah, bicara tentang tahun macan, maka kita akan lihat bahwa tahunnya macan akan menonjol dan menjadi pusat. Nanti kami berharap bahwa semua orang yang ingin maju seperti layaknya seekor macan, maka harus mempunyai kiranya, dan seseorang itu akan lebih menjadi menonjol atau outstanding ya, dan mendapatkan pusat perhatian berkat sifat aktif dan berani tersebut ya. Jadi spotlightnya ini atau kita sebut sorotannya ini ya adalah sesuatu yang mempunyai energi macan tersebut seperti itu ya. Dan hopefully Maybank ya dengan logo macannya itu akan lebih roaring ya, lebih wow ya, mengamuk keras tahun ini ya. Amin. Terus Bapak Ibu sekalian, tahun macan air ya, ini adalah kombinasi dari macan yang berelemen kayu besar, kayu yang. Ini bayangkan seperti pohon besar Bapak Ibu ya. Nah, dikombin dengan air besar seperti lautan atau samudra. Nah, satu sisi kayu besar ini dia selalu tumbuh bergerak ya, punya sifat positif ya seperti kokoh, berani, ambisius, aktif,
senang berpetualang. Ya, ini diartikan bahwa pohon, dahan, ranting dan daunnya itu mau berkembang ya, berebut sinar matahari ya, kemudian memberikan buah yang berarti memberikan baik hati kita. Nah, sifat yang kurang dari batang dengan demikian keras kepala, impulsif, mau tumbuh berkembang faktor lain ya. Apa yang kata hati itu akan dilakukan terus. Dengan demikian akan mudah terjadi cerobohan ya. Jadi kurang lain Recording in progress. Ya, dan sifat yang kurang dari ini adalah pesimis ya, overthinking. Oke, kemudian pikiran negatif, khawatir, takut, cepat emosi dan cepat reda. Oke, jadi dua ini di-combine, ini bayangkan yang gambar di tengah ini seperti kita masuk ke sebuah hutan, Bapak Ibu sekalian ya. Masuk ke hutan ini ada sungainya. Jadi kayak seperti apa ya? Kita kayak seperti masuk ke Sungai Kalimantan lah ya, atau Sungai Amazon gitu ya, di suasana hutan seperti itu. Nah, jadi dari luar ini begitu kita masuk sebuah kondisi seperti itu, dari luar ini kita akan merasa masih satu hal yang masih pesimis ya, dingin dan takut ya. Siapa yang berani masuk ke hutan ya? Tentu kita akan was-was ya, adanya sesuatu yang tiba-tiba muncul seperti itu ya, seperti binatang buas ya. Namun dari dalam kita ini ada jiwa petualang yang hebat muncul ya, dan adanya pergerakan. Tahun macan ini akan memicu pergerakan yang luar biasa dari manusia ya. Dan juga adanya perkembangan ini dari ekonomi, tindakan segala kegiatan ekonomi, kegiatan apapun dari manusia akan lebih intens tahun ini ya, dan sifat-sifat eksplorasi ya, kita seperti masuk hutan mau eksplor ya, dan perlu diketahui bahwa kalau kita masuk hutan, kita harus waspada binatang buas. Nah, ini yang disebut dengan adanya potensi kejutan dalam ketenangan. Jadi tahun macan air ini kurang lebih seperti itu. Apa yang harus kita antisipasi Bapak Ibu? Saya yakin semua Bapak Ibu pengen cuan, pengen sehat, pengen sukses dan harmonis. Tapi untuk menuju ke hal tersebut, ada 6 poin yang perlu kita antisipasi. Pertama, ya, bahwa pandemi masih akan ada. Oke, kenapa? Karena dari riset yang kami lakukan, ada 3 planet yang berada dalam kondisi yang kurang baik tahun ini, yaitu planet Venus, Saturnus, dan Mars. Ya. 3 planet ini berada dalam kondisi yang titik terendah. Venus berhubungan dengan keuangan, Saturnus berhubungan dengan perlambatan, sakit dan kematian, serta yang terakhir Mars berhubungan dengan kecelakaan, luka, ya, berhubungan dengan perang dan konflik. Jadi kalau 3 hal ini berada dalam kondisi rendah, berarti kita bisa expect sesuatu yang mungkin agak kurang kondusif di tahun ini. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam masih konteks pandemi, 4 bulan awal dan 4 bulan akhir, kita harus antisipasi. Di Indonesia ada tambah 1 lagi bulan, yaitu Bapak Ibu sekalian, yaitu di bulan sesudah Lebaran ya, bulan akhir Mei atau awal Juni. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus lebih mawas diri dalam bulan tersebut. Dengan demikian disarankan Bapak Ibu untuk disiplin prokes ya, kemudian vaksin dan booster kalau memang diperlukan ya, dan memang memungkinkan. Dan kemudian ekonomi akan mengalami ketidakstabilan dan inflasi. Dan dari tahun kemarin inflasi sudah kita hadapi, tahun ini mungkin akan lebih parah ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya satu investasi yang bisa melakukan untuk lindung nilai seperti itu ya. Nah, lindung nilai ini penting supaya duit kita itu tidak kalah dengan inflasi tersebut. Nah, kemudian potensi tantangan baru ekonomi ini akan muncul ya. Terlebih kalau kita analisis dari Amerika yang lebih dominan mempengaruhi hal tersebut. Dan Bapak Ibu disarankan harus ada dana cadangan 6 sampai 9 bulan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah bicara bahwa macan mempunyai sifat yang agresif, ambisius ya, dan kadang suka impulsif. Nah, impulsif ini akan memunculkan sifat kecerobohan. Kecerobohan ini ditandain dengan manusia yang overkonsumtif ya. Kemarin saya mengikuti satu seminar daripada ahli ekonom seperti itu ya. Kita kebetulan bareng, dia bercerita bahwa tahun kemarin sebenarnya ekonomi Indonesia itu sudah sudah pulih ya. Semua sudah kembali hampir ke titik yang awal seperti itu, sebelum pra-pandemi seperti itu. Ini which is good thing ya, hal yang sangat bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa adanya sifat konsumtif, overkonsumtif, ini agak mengkhawatirkan.
Ya, dengan demikian akhirnya kita lupa untuk menabung, untuk investasi dan sebagainya. Oke, jadi dan di tahun macan air ini Bapak Ibu saya yakin yang pada stres di rumah dan sebagainya, saya yakin pada mungkin gatel ya gimana ya untuk menghibur diri, belanja online pasti lebih banyak digencarkan ya. Jadi bukan nggak boleh, tapi harus bisa kita kontrol tahun ini ya. Dan kemudian Bapak Ibu, sifat impulsif ini ditandain dengan maraknya belakangan ini seperti yang judi online lah ya, binary options, robot trading dan sebagainya. Bapak Ibu, ya kalau memang kita nggak ngerti begituan, lebih bagus jangan ya. Untuk investasi ada saran lain yang lebih baik, ada sarana lain lebih baik ya. Untuk investasi juga kita cari sesuatu yang lebih aman, produknya, perusahaannya ya. Jangan yang kaleng-kalengan atau abal-abalan Bapak Ibu ya. Saya himbau. Kemudian hindari spekulasi kalau nggak ngerti ya, buka bisnis pun harus dengan perhitungan matang tahun ini ya. Karena judulnya ekonomi tahun ini akan masih ada perlambatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya sudah bercerita bahwa macan adalah elemen pergerakan, airnya juga adalah pergerakan. Jadi pergerakan akan bisa 2 kali, mungkin 3 kali lipat. Dengan demikian Bapak Ibu, mobil kita yang sudah diparkir sekian lama ya, oke, duduk manis di garasi, ini saatnya kita maintenance lagi ya, service lagi balik. Kemudian semua yang berhubungan dengan perusahaan yang berhubungan dengan transportasi harus memperhatikan moda transportasinya dirawat ya, supaya tingkat kecelakaan itu akan bisa dikontrol. Kemudian kemana-mana Bapak Ibu nggak usah buru-buru ya, pasti nyampe ya, apalagi Jakarta. Jakarta itu sudah Bapak Ibu ya. Oke, jadi buru-buru juga nggak bakal lebih cepat kayak gitu loh. Yang benar malah tambah stres ya. Nah, oleh karena itu dalam berkendara juga kita harus memperhatikan faktor cuaca. Ya, kenapa judulnya tahun ini adalah cuaca buruk akan mendominasi ya. Jadi sifat elemen kayu ini akan men-trigger adanya cuaca buruk. Cuaca buruk ini kalau di negara 4 musim bentuknya adalah seperti badai, topan ya. Kalau di sini sih ya cemen-cemen lah ya. Paling juga angin puting beliung kayak gitu ya. Dan juga paling juga ya angin akan memicu gelombang besar kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kita meremehkan Bapak Ibu, tetapi tetap saja kita harus waspada karena cuaca buruk ini bisa men-trigger hujan ya, dan hujan ini end up banjir ya, banjir next adalah longsor kayak gitu ya. Nah juga tahun ini posisi tanah, elemen tanah dalam kondisi yang kurang ya, karena air dan kayu akan melemahkan tanah. Dengan demikian gempa bumi dan potensi tsunami ini juga akan bisa muncul ya, karena sifat tsunami ini adalah cepat datang dan cepat pergi. Oke, jadi emosionalnya itu seperti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan lagi adanya potensi konflik dan amarah ya dari planet Mars itu, di mana nanti konflik perbatasan dan geopolitik akan juga menjadi sorotan yang banyak ditemukan di tahun ini ya. Kita lakukan lebih sabar Bapak Ibu ya untuk lingkungan kita sendiri, jangan mudah terprovokasi atau berita hoax dan segala macam itulah ya. Oke ya, pikir matang sebelum bertindak. Nah, bicara tentang prospek ekonomi, saya yakin Bapak Ibu yang untuk pelaku bisnis ingin tahu dong ya, tahun ini ekonomi Indonesia gimana ya. Seperti yang saya sudah mention awal bahwa ekonomi akan menuju pemulihan ya, tetap akan ada pemulihan, hal positif. Tetapi pertumbuhannya kelihatannya agak sedikit melambat ya dibanding tahun kemarin. However, kalau tahun kemarin pertumbuhannya 3,7, selambat-lambatnya masih ada kenaikan, yaitu 4% sampai 4,3% yang kita forecast untuk GDP-nya ya. Kemudian ekonomi semester 1 akan jauh lebih prospektif, lebih baik daripada ekonomi semester kedua. Ya, meski demikian kita perlu memperhatikan 4 bulan awal dan 4 bulan akhir ya. Buat Bapak Ibu khususnya untuk yang ada main saham dan sebagainya ini harus lebih mawas diri lagi ya. Oke, 4 bulan awal kita sudah tahu ya, pandemi sudah strike one kayak gitu ya. Dan kita nggak mengharapkan gelombang yang berikutnya nanti di akhir tahun seperti itu. Next kita lihat bahwa sumber pendapatan Indonesia yang selama ini dari komoditis dan sebagainya, contohnya dari batu bara ya, kemudian dari sawit dan sebagainya, meskipun adanya kenaikan tahun kemarin yang cukup prospektif, tetapi kami prediksi tahun ini ada kecenderungan akan terjadinya penurunan seperti itu ya. Dan keuangan negara tahun ini, kalau tahun kemarin 2 tahun kita lihat banyak diagendakan untuk pandemi. Tahun ini ada ketambahan satu, yaitu bencana alam ya. Jadi moga-moga tidak terjadi bencana alam yang parah ya. Kemudian potensi konflik ya, politik keamanan akan meningkat. Ya, konflik sosial, politik keamanan ditandain dengan adanya terorisme atau konflik perbatasan yang berpotensi akan muncul. Ya, jadi diharapkan adanya antisipasi dalam hal tersebut. Bisnis, ya bisnis apa yang cuan Bapak Ibu di tahun ini? Bisnis ini yaitu bisnis elemen tanah. Nah, ini lebih kita properti
ya, kemudian sembako, perbankan, ya. Dan oke, jadi bisnis ini buat Bapak Ibu yang ada di bisnis ini selamat ya Pak, Bu ya. Bukan berarti harus santai, tapi tetap aja kerja keras ya Pak, Bu ya. Kemudian bisnis elemen api akan mengalami sedikit fluktuasi tahun ini. Dari yang bagus di 6 bulan awal ya, dan di 6 bulan berikutnya dari Juli sampai Desember ada berubah menjadi sedang. Ya, dan bisnis yang terkait adalah seperti restoran atau kuliner, energi atau kimia, entertainment ya, bisnis pendidikan, uang, pasar saham dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis elemen logam. Nah, bisnis elemen logam ada mengalami perubahan yang positif di sini. Di mana kita lihat bahwa 6 bulan awal dari bisnis yang kurang ya menuju ke 6 bulan berikutnya menjadi bagus ya, menjadi nomor 1, ranking 1. Oleh karena itu bisnis yang terkait ya bisa bisa memaksimalkan lagi bisnis ini, yaitu otomotif, spare part, alat berat, emas, perhiasan, mesin, kecantikan ya, atau salon, elektronik dan sebagainya. Jadi buat Bapak Ibu yang kemarin bisnis otomotif merasa kayaknya agak suram ya tahun ini, selamat ya, ada perbaikan yang lebih baik. Kemudian bisnis elemen air juga akan menuju perbaikan yang cukup signifikan ya. Selama sudah 4 tahun ini terkena dari sebelum pandemi, yaitu tiket mahal dan sebagainya ya, dan diperjuangkan nggak turun-turun, kemudian kena pandemi ya, maka kita akan melihat bahwa bisnis yang berhubungan dengan hotel, transportasi dan sebagainya ya, ini akan tour travel dan sebagainya akan mengalami perbaikan yang signifikan di tahun ini, seperti itu ya. Kemudian selama pandemi orang itu cuma take away, sekarang orang lebih berani untuk muncul di kafe dan minuman seperti itu ya. Jadi bisnis-bisnis yang terkait seperti hiburan malam ya, perkapalan shipping, apalagi terbantu oleh belanja online seperti itu ya, akan menuju perbaikan yang sangat signifikan tahun ini. Kemudian bisnis elemen kayu yang agak terjadi perubahan ya. Jadi 6 bulan awal ini bagus ya, termasuk sedang, dan 6 bulan berikutnya agak kurang. Bisnis yang terkait adalah tekstil, fashion, pakaian, kesehatan, perhutanan, perkebunan, percetakan, penerbitan dan lain-lain ya. Nah, bagaimana solusinya kalau sampai bisnis saya kurang baik? Pertama kita lihat dulu ya, strategi bisnis elemen api. Bidang elemen api ini artinya bahwa kita akan melihat bahwa tahun ini, oke, ya tahun ini api bayangkan seperti matahari ya. Matahari di atas sana beken, populer, hangat ya, terkenal seperti itu. Jadi bayangkan dengan sifat itu kita akan menekankan kepada produk kita. Jadi kalau produk kita mau terkenal, populer tahun ini, maka harus dengan display atau kemasan yang menarik. Ya, ini kayak seperti kita punya mie instan kemasan jadul ya, kita rebranding dengan kemasan yang lebih kinclong, lebih menariknya kayak gitu ya. Tentu tergantung bisnis apa Bapak Ibu nanti bisa melakukan langkah tersebut. Kedua, hanya menjual, fokus atau menjual kepada bisnis yang produk yang ngetren kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau tambah satu lagi produk yang kita jual, Bapak Ibu ya, pastikan itu produk yang sudah dikenal orang. Jangan produk yang coba-coba, karena itu akan jong tahun ini ya. Kemudian ketiga, menggunakan orang populer. Artinya kita bisa menggunakan influencer atau endorser yang sesuai dengan budget kita dan di area cakupan dari produk kita beredar seperti itu. Dan yang terakhir menekankan sisi edukasi produk. Mengapa orang harus membeli produk kita yang contohnya misalnya ori ya, ada yang KW. Kenapa orang harus beli ori ke kita kayak gitu ya. Kemudian misalnya produknya organik, misalnya makanan. Kenapa orang harus membeli produk organik makanan ke kita seperti itu. Nah, sisi edukasi produk yang harus kita tekankan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat di 6 bulan berikutnya, strategi yang kami teliti yang efektif adalah strategi logam. Strategi logam ini kayak seperti, bayangkan logam itu seperti fast and furious ya. Cepat, efektif, efisien seperti itu ya. Jadi kita butuh sesuatu yang efisien dan efektif. Contohnya penjelasan yang sederhana di brosur atau di website ya. Jadi kalau selama ini ngejelimet detail dengan kalimat yang ini kita bikin lebih sederhana, point of selling-nya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian tulisan di reklamannya juga sama. Kalau biasanya misalnya tulisan restorannya terlalu panjang, nggak jelas menunya dicantumin semua. Sekarang lebih disederhanakan ya. Contohnya restoran nasi goreng, restoran ayam bakar kayak gitu ya. Langsung ya. Kemudian instan cepat dalam hal delivery-nya ya. Karena sekarang ini tren belanja online, kalau disuruh orang-orang misalnya kapan barang saya diterima, 1 minggu lagi, udah ya. Kalau selama ada toko lain yang jual, yang seminggu lagi atau 3 hari lagi nggak bakal ada yang beli. Ya, jadi kita usahakan pengiriman kita juga lebih cepat, delivery kalau di makanan, kalau orang datang ke restoran juga keluar makanan juga lebih cepat seperti itu, dan sederhanakan produk kita. Produk ini sederhanakan itu kayak seperti di menunya ya seperti itu ya. Jadi menu yang dijual atau jumlah produk yang dijual. Kecuali kalau Bapak Ibu buka bisnis sembako seperti itu yang ratusan ribuan, oke, maka lebih bagus sederhanakan produk kita misalnya dari puluhan misalnya menjadi 10. Ya, dengan demikian kita juga lebih efisien, lebih efektif dan lebih cepat seperti itu ya. Ini kuncinya tahun ini untuk mau sukses.
Nah, yang berat sudah, yang ringan ya. Bapak Ibu, sio bagaimana tahun sio ini? Ya, tahun ini bagaimana sio yang kena ciong, yaitu sio yang mendapatkan ujian naik kelas ya. Sio yang ciong ini berarti adalah sio tersebut mengalami perubahan. Ya, mengalami ketidakstabilan, adanya tantangan, dan hasilnya ini akan mengalami ujian dan bisa aja positif hasilnya ya. Kalau kita belajar sebelum ujian tersebut, maka kita bisa akan mendapatkan hasil yang positif. Oke, jadi jangan takut terkena ciong, karena ciong ini adalah sarana kita ini untuk bisa berubah seperti itu ya. Kayak satria baja hitam lah Pak Bu ya. Kalau di tengah kondisi terdesak harus berubah kayak gitu kan ya. Jadi bisnis kita kalau mau bagus juga harus berubah ya. Jadi yang terkena ciong ini punya kesempatan untuk berubah tahun ini. Yaitu sio monyet, macan, ular, dan babi. Ya, jadi potensi perubahan ini harus kita antisipasi dengan siap ya, dengan skill kita, dengan segala kemampuan kita ini kita harus menghadapi dengan sikap mindset yang positif dan attitude yang positif. Ya, dan contoh perubahan itu bisa saja dari ganti pekerjaan, pindah rumah ya, dan macam-macam. Di tengah perubahan itu banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi harus perhatikan kesehatan dan keselamatan. Nah, untuk prediksi 12 sio lengkap yang lain bisa Bapak Ibu buka di bit.ly/sio 2022 ya. Next berikutnya adalah sio yang hoki. Sio yang hoki ini ada 5, yaitu kuda, kelinci, dan kerbau. Ya, dan ini sudah diurutkan dari yang paling hokinya lah ya kayak gitu ya. Jadi kuda, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau ini disarankan untuk upgrade diri. Begitu kesempatan datang, berarti kita harus siap ya. Jangan begitu, oh kamu saya tunjuk jadi CEO kayak gitu atau jadi kepala ini. Kemudian nggak punya skill di sana. Yang terjadi apa? Ya akhirnya mundur lagi kayak gitu atau stres sendiri kayak gitu ya. Jadi upgrade diri penting. Baik, karena ada kesempatan buat kita ini untuk populer, untuk terkenal di tahun ini ya. Jadi dengan memperluas network kita, maka kita akan memperluas hoki dan cuan kita tahun ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian sio yang hoki ini bukan berarti kebasial Bapak Ibu ya. Tadi saya mention, artinya kalau misalnya keluar nggak pakai masker, nggak prokes, tetap aja kena COVID lah Bapak Ibu ya. Kemudian sio yang netral artinya sio sisanya ada 3 tahun ini yang termasuk netral, yaitu sio tikus, naga, dan anjing. Nah, 3 sio ini disarankan untuk bergantung kepada diri sendiri ya. Karena tahun ini adalah tahun yang kerja keras juga. Kalau orang lain mungkin dapat jalan biasa, tetap nyampe Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Oke, nyampe itu artinya bahwa kita ini harus lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain seperti itu ya. Dan harus memotivasi diri sendirilah seperti itu ya, untuk supaya itu bisa berhasil. Nah, kemudian sio yang cuan. Sio yang cuan ini ada 5 ya, yaitu sio yang hoki juga ditambah lagi dengan sio yang lain ya, yaitu kuda, kelinci, ayam, babi, dan kambing ya. Nah, babi meskipun kena ciong tapi tetap cuan kayak gitu ya. Ya, cuan itu bukan berarti duitnya sudah banyak kemudian ngumpul nggak ada kesempatan untuk bocor. Ya, jadi duit masuk satu hal, duit bocor hal yang lain kayak gitu ya. Jadi ini bicara tentang duit yang masuk. Nah, duit yang masuk ini berarti kita harus kerja keras untuk memenuhi supaya memang benar akan dapat uang yang banyak tahun tersebut ya. Jadi kalau kita tiduran tetap nggak bisa Bapak Ibu ya. Jeli melihat peluang ya. Kemudian hindari sikap impulsif ya. Contohnya mau cepat kaya seperti itu, mau spekulasi, ini tetap kita harus lihat kemampuan kita, hoki kita itu benar mendukung nggak seperti itu. Ya, dan Bapak Ibu buat yang mau investasi waspadai juga penipuan ya. Karena penipuan seperti crypto token ini juga akan marak tahun ini ya. Oke, next yang kita lihat adalah sio yang ya, perhatikan kesehatan ini bagaimana, bahwa ini ada yang sehat, ada yang kurang fit seperti itu ya. Dan dalam 12 tahun sio yang kesehatannya buruk bukan berarti setiap 365 hari akan sakit terus. Ya, no, bukan seperti itu. Dan sio yang juga kesehatannya tidak jelek, artinya kesehatannya bagus tahun ini, bukan berarti juga bisa abai begitu saja ya. Contohnya begadang lah ya, kemudian nggak prokes dan sebagainya. Bukan seperti itu. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kalau sio yang kesehatannya buruk, dalam 12 itu pasti ada 4 bulan buruk. Sedangkan buat yang sionya nggak buruk, bisa saja mereka akan ada ketemu juga bulan-bulan buruk versi mereka sendiri yang harus diperhatikan. Ya. Namun dalam 6 sio ini memang agak berat kayak gitu ya. Jadi macan, kerbau, monyet, anjing, ayam, dan tikus ini akan mengalami cobaan dalam hal kesehatan. Jadi kalau memang ada keluhan sebelumnya ya, jangan ragu untuk berobat. Oke, jangan tunggu sampai udah besar dan baru something kayak gitu ya. Kemudian disiplin protokol kesehatan ya, dan check up berkala. Jadi Bapak Ibu ya, itu yang harus diperhatikan. Kita
ciong. Ada 4 ciong yang kena ciong. Tadi Pak Yus sudah ngomong, yaitu monyet, macan, ular, dan babi. Ciong ini tadi seperti kita mention bahwa ini adalah perubahan hidup ya. Dan pada saat seperti terkena ciong ini orang itu sudah pasti khawatir. Dan kalau memang Bapak Ibu yang punya kepercayaan tertentu ya, ingin sembahyang dan memohon untuk keselamatan, sehat, kelancaran, harmonis, boleh silakan. Tetapi Bapak Ibu, saya infokan bahwa yang paling penting itu adalah sikap diri kita. Oke, jadi kalau kita sembahyang kita lakukan, tapi kalau sikap diri kita kurang positif ya, artinya kita tidak melawan sesuatu yang disarankan di sini, bahaya buat kita. Jadi yang kena ciong ini ya disarankan untuk cari aman, lebih sabar ya, hindari konflik dan persiapan matang. Lakukan segala sesuatu jangan buru-buru Bapak Ibu ya, kayak dikejar setoran kayak gitu. Nanti yang terjadi adalah apa? Akan terjadi problem ya. Oke, kemudian mawas diri dalam perjalanan ya. Oke, kemudian hindari kegiatan olahraga berbahaya. Nah, tidak lupa Bapak Ibu sekalian, kalau kita takut adanya bahaya di jalan, kita bisa asuransikan di kendaraan kita dengan asuransi kecelakaan seperti itu ya, diri kita maupun kendaraan kita. Kalau kita takut sakit, belilah produk asuransi kesehatan. Kalau hargai orang yang membeli jiwa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tingkatkan amal ibadah. Jangan remehkan perbuatan baik meskipun sekecil apapun ya, meskipun hal baik belum datang, setidaknya hal buruk ini sudah bisa kita kurangin seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian bisa menjadi kuiren atau kuijin, dewa penolong buat Bapak Ibu sekalian ya, yang untuk kena ciong. Dia bisa saja menjadi seorang yang memberikan nasihat yang positif, membantu adanya contohnya masukan yang baik ya, misalnya dokter yang di mana atau konsultan ahli yang di mana seperti itu yang bisa membantu kita. Ya, dan juga kalau nggak ketemu orang sio kuda Bapak Ibu, please jangan membeli kuda ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak merelate sio itu dengan binatangnya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan lebih banyak warna merah, pink ya, atau ungu atau peach seperti itu, oranye, merah warna-warni, dan itu bisa di-apply pada pakaian Bapak Ibu sekalian ya, baik misalnya dasi kalau laki-laki, untuk perempuan bisa jilbab, bisa tas dan segala macam. Ya, untuk fungsi rumah bisa saja menggunakan taplak ataupun gorden ataupun spray warna tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian pengaturan feng shui ya. Pengaturan feng shui ini membuat rumah kita itu lebih dalam kondisi yang hoki tahun tersebut, lebih sehat, sukses dan harmonis. Ini adalah crown of jewel ya, rahasia yang terbesar dari kami adalah ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi gunakan kompas 360 derajat yang nanti akan kita ungkap ya, untuk tempat kita bekerja, tidur atau nongkrong dan sebagainya ya. Kemudian kalau pas di lokasi bagus itu ada pintu dan jendela, harap dibuka. Nah, Bapak Ibu, buat Anda yang punya handphone boleh dipotret Jakarta, lihat slide yang ini. Ibu yang di atas garis tropis atau ekuator ya, contohnya seperti tinggalnya di Pekanbaru, Aceh, Medan, kemudian Manado ya, ataupun Kalimantan Utara, jangan gunakan slide ini ya, nanti ada slide-nya. Oke, jadi ini untuk yang belahan bumi selatan dulu ya, contohnya Pulau Jawa. Daerah yang bagus saya sudah marking dengan warna pink ya, warna merah muda ya, ada powerful di sana. Dan itu berada di area lokasi 270 dan 315 derajat. Jadi gunakan titik tengah dari ruangan yang Bapak Ibu pakai seperti itu ya, gunakan titik tengah itu, kemudian gunakan kompas untuk mengecek di mana 270 dan 315. Kemudian taruhlah bangku kerja di sana ataupun ranjang kita di sana, tidur dan istirahat di sana ya. Kemudian kalau daerah pink ini kita nggak bisa dapat, maka kita bisa menggunakan area kuning ya. Area kuning ini yang masih menengah seperti itu ya. Contohnya daerah akademik, percintaan harmonis, serta santai, lambat dan emosi ya, seperti itu. Hindari warna abu-abu ya. Dan warna abu-abu ini akan menyebabkan kita akan sial di tahun tersebut ya. Contohnya sakit, bencana, konflik dan sebagainya. Kemudian daerah hitam adalah berhubungan dengan renovasi yang tidak boleh dilakukan di daerah tersebut ya. Jadi 6 bulan awal kita pakai fokus di lokasi ini untuk yang belahan bumi selatan. Sampai dengan Desember kita gunakan yang ini ya, dan ini akan berlangsung sampai pertengahan tahun depan. Oke, pertengahan tahun depan adalah slide yang ini. Nah, slide ini bercerita bahwa daerah yang bagus sekarang berubah dari 225 sampai 270 derajat. Ini yang bintangnya paling gede ya. Dan berikutnya
derajat sampai dengan timur laut 45 derajat. Hindari lokasi-lokasi jelek ya, seperti bencana, sakit, dan konflik. Kemudian hindari juga jangan renovasi daerah yang hitamnya tebal, tidak boleh direnovasi. Oke, ini untuk yang Pulau Jawa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang untuk mereka yang ada di atas garis ekuator ya, contohnya Medan, Pekanbaru, gunakan slide ini. Slide ini berlaku dari awal tahun sampai akhir tahun. Oke, jadi daerah yang cantik, energinya bagus, yaitu dari barat sampai barat laut, itu yang bintangnya paling gede. Ya, sedangkan yang kuning tetap sama, ini sebagai area yang akhir, hindari yang abu-abu dan hitam. Pak, Bu, saya itu judulnya bagaimana bikin bikin muka kita ya lebih bagus dan lebih hoki tahun ini supaya keuangan aset kita meningkat ya. Rahasianya ada di sini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik bahwa area pipi bagian bawah area sini ya, dekat ke arah rahang di sini, area pipi bagian bawah ini harus dalam kondisi berdaging. Area pipi bawah ini kalau kondisinya berdaging, ada bapau dan sebagainya, maka hoki keuangan akan sangat bagus sekali. Oke, dan ini memastikan bahwa di masa tua kita akan pegang beberapa aset atau tabungan, deposito dan sebagainya. Buat Bapak Ibu yang memang tirus ya, atau merencanakan mau kurusin muka seperti ibu-ibu sekalian mau tarik benang ya. Oke, harap di cancel Bapak Ibu ya. Oke, kalau sampai sudah dilakukan, maka bisa dilakukan filler. Seperti itu. Nah buat bapak yang masih dagunya atau daerah pipinya ini tetap masih tirus, nggak bisa gemuk-gemuk, sudah makan sehari 4-5 kali, tetap aja mungkin ada penyakit cacing keturunan, Bapak Ibu mohon maaf ya. Oke, jadi jangan khawatir ya. Ada solusi lain yaitu gemukin pasangannya, misalnya gemukin istrinya, kasih makan yang banyak kayak gitu ya. Oke, nah akhirnya pipinya kan jadi tuh ya seperti lohan kayak gitu Bapak Ibu ya, area sini ya. Nah oleh karena itu nanti semua asetnya ya, semua tabungan di Maybank dan sebagainya itu ya, nah itu bisa dipakai nama istri ya, kayak gitu ya. Oke, ini ada soal yang lain gitu ya. Nah, punya sahamnya banyak. Orang seperti Li Chia-chen adalah orang terkaya Asia di mana propertinya banyak. Li Chia-chen sebenarnya mukanya adalah segitiga kurus di bawah. Tapi karena dia sering senyum, ya, maka area sini jadi. Dan ditambah juga kalau kita kurus ya makan dulu lah ya biar muka kita itu lebih gemuk. Ya, jadi maunya itu gemuk di pipi bukan gemuk di perut seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan demikian moga-moga duitnya akan lebih banyak. Nah, 3 pesan saya terakhir untuk menutup tahun ini dan menutup acara ini, menutup sharing saya ini, yaitu pertama, bukan seberapa cepat tapi seberapa tepat. Oke, karena banyak orang mau cepat malah tersandung. Mau invest yang bunga tinggi bukannya kaya malah jong. Kedua, lebih sigap dan berani mengambil peluang ya, karena peluang itu kadang nggak datang 2 kali, oke? Ya. Kemudian ketiga, 1 langkah maju lebih berarti tetap akan membawa kemajuan daripada tidak melangkah sama sekali. Ya, buat mereka yang overthinking ya, mau pikir mau invest apa. Kenapa? Tadi Pak Ido sudah bercerita bahwa tahun ini akan inflasi akan naik. Jadi dan kemudian kedua, pandemi akan masih ada. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil 1 langkah maju untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita akan berada di posisi yang kalah atau posisi yang mungkin akan merugikan di tahun ini ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu merasa ada manfaat yang positif, ingin tips dan info tambahan lainnya bisa meluncur ke sosial media kita Fungsi Consulting Indonesia. Oke, akhir kata saya Yusfang mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, semoga di tahun macan air ini kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, rezeki yang berlimpah, sukses dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Koko Julius.